Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 4 Juli berjudul Menjalani Normal Baru. Dunia hari ini, saudaraku, adalah dunia yang sangat jahat, yang memiliki pengaruh sangat kuat merusak kehidupan orang Kristen. Tidak heran kalau banyak orang Kristen yang kelihatannya memiliki kekristenan, tetapi sebenarnya tidak memiliki kehidupan normal sebagai anak-anak Allah. Ini berarti mereka hanya beragama Kristen, tetapi tidak hidup di dalam kekristenan yang sejati. Hal ini terjadi disebabkan oleh pemahaman mereka yang salah mengenai kekristenan. Sehingga kekristenan yang mereka kenakan jauh dari standar yang seharusnya dikenakan bagi orang percaya. Banyak di antara mereka yang berpikir bahwa menganut atau memeluk agama Kristen, pergi ke gereja dan mengenakan atribut kekristenan seperti memakai kalung salib, berarti sudah memiliki kekristenan yang benar. Dalam hal ini menunjukkan bahwa mereka belum bisa membedakan antara agama Kristen dan kekristenan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak memiliki kehidupan seperti Kristus. Padahal Kristen artinya seperti Kristus. Kekristenan mengalami kemerosotan yang parah selama ratusan tahun hingga sekarang. Dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah gereja. Banyak gereja tidak mengajarkan bagaimana seharusnya orang Kristen menjalani hidup. Gaya hidup Yesus yang mestinya menjadi model yang harus dikenakan oleh orang percaya tidak diajarkan secara konsekuen dan konsisten. Gereja-gereja seperti itu merasa cukup puas kalau jemaat sudah bermoral baik dalam ukuran moral umum dan datang ke gereja setiap minggu. Gereja membiarkan banyak orang Kristen hidup secara normal seperti anak-anak dunia. Suatu normalitas yang bertentangan dengan normalitas Allah. Saudaraku, seharusnya gereja mengajarkan bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Ini berarti orang percaya harus memiliki gaya hidup yang benar-benar baru, yang tidak sama dengan dunia. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau orang Kristen tidak berbeda dengan orang non-Kristen, berarti itu sebuah penyimpangan di mata Allah. Penyimpangan. Ketika orang percaya berjuang untuk tidak sama dengan dunia, maka orang percaya tersebut semakin nampak tidak normal di mata dunia. Makin nampak tidak normal di mata dunia. Tetapi kalau orang Kristen tidak berusaha untuk berbeda dengan dunia, maka ia semakin nampak normal di mata dunia. Ini berarti normal baru atau new normal yang salah. Sebab normal yang benar bagi orang percaya adalah kehidupan Yesus, yang sudah dijalani oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika ia mengenakan tubuh seperti kita. Ketika ia mengenakan tubuh seperti kita. Bagi orang percaya yang mengenakan standar kehidupan Yesus, haruslah tetap mempertahankan standar hidup tersebut sebagai standar satu-satunya yang tidak boleh digantikan. Orang percaya harus bisa menyatakan suatu pengakuan seperti yang dilakukan oleh Paulus, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Orang percaya harus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam hidupnya, yang artinya selalu mengenakan gaya hidup tepat seperti yang dikenakan oleh Yesus. Jika tidak, berarti bukan orang percaya yang benar. Jadi sebenarnya seseorang tidak layak menyandang status Kristen di dalam hidupnya jika tidak seperti Kristus. Dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, harga ini tidak boleh dikurangi atau diubah. Percaya kepada Yesus berarti bersedia mengenakan gaya hidupnya. Tidak mengenakan gaya hidup Yesus berarti bukan orang percaya. Tentu saja orang yang tidak mengenakan kehidupan Yesus berarti tidak memiliki keselamatan. Dunia kita ini sudah sangat gelap. Bukan hanya di lingkungan sekuler di luar gereja, tapi juga di lingkungan komunitas Kristen di gereja. Ya. Bukan hanya di lingkungan sekuler di luar gereja, tetapi juga di lingkungan komunitas Kristen di gereja. Orang-orang Kristen di gereja pada umumnya sudah merasa sebagai pengikut Kristus dan merasa berhak suatu hari boleh masuk surga. Ya. Merasa berhak suatu hari masuk surga. Ya. Padahal warna hidup mereka tidak berbeda dengan anak orang-orang non-Kristen dengan standar moral, filosofi, dan prinsip-prinsip hidup yang bertentangan dengan Injil. Ya. Hal ini terjadi karena banyak orang Kristen yang berpikir bahwa tidak mungkin mengenakan gaya hidup yang dikenakan Yesus dalam dunia hari ini. Mereka berpikir bahwa menjadi orang suci atau hidup suci tidak bercacat, tidak bercela seperti Yesus adalah kemustahilan untuk zaman sekarang. Itulah sebabnya mereka mengenakan kehidupan normal baru yang salah, yang pada dasarnya adalah kehidupan anak-anak dunia yang akan binasa. Hendaknya saudaraku sekalian, ya, kita jangan karena sulitnya mengenakan kekristenan di zaman ini, ya, lalu melakukan kompromi-kompromi, saudaraku, sehingga mengenakan normal baru yang salah dan mengkhianati Tuhan Yesus. Memang dunia hari ini pengaruhnya sangat kuat, rasanya nyaris tidak terbendung. Tetapi Yesus mengajarkan agar orang percaya memiliki ketekunan seperti perumpamaan janda dengan hakim yang tidak takut akan Allah dan yang tidak peduli siapapun. Memang sulit sekali mempertahankan iman Kristen atau kehidupan normal sebagai anak Allah dalam suasana dunia yang sangat fasik. Yesus sendiri juga mengatakan apakah kalau ia datang ia masih mendapat iman di bumi, artinya apakah masih ditemukan orang percaya yang memiliki integritas yang tinggi dengan mempertahankan kenormalannya di mata Allah. Namun bagaimanapun kita harus bertekun, sebab hanya orang yang bertekun sampai akhir yang akan diselamatkan. Saudaraku, inilah kebenaran hari ini, kiranya memberkati kita sekalian, saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.